Boom. Hai, welcome back to Movie Rastis. Gimana weekend kalian kemarin? Menyenangkan? Apa cuma berdiam di sudut kamar meratapi nasib? Boleh kok curhat-curhat di kolom komentar. Wah, udah nggak kerasa ya, kita udah mau nyelesain film series Toy Story. Kayaknya baru kemarin deh kita bahas yang pertama, sekarang udah mau yang terakhir aja. Kira-kira setelah Toy Story 4, Movie Rastis bahas apa lagi ya? Ada saran? Di film Toy Story 3, Woody dan kawan-kawan sudah berbeda tuan, yang dimana pemilik sekarang bernama Bonnie. Nah, pada Toy Story 4 ini, alur akan berfokus pada petualangan Woody untuk menyelamatkan Forky, mainan baru Bonnie yang ia buat sendiri pada hari pertama sekolah. Namun, di perjalanan itu Woody bertemu mainan bernama Gabby yang berambisi untuk mengambil box suara milik Woody. Kira-kira gimana ya keseruan film ini? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Scene dibuka pada 9 tahun lalu di rumah Andy. Pada malam itu hujan mengguyur dengan sangat deras. Woody yang mengetahui kalau salah satu temannya terjebak di luar langsung bergegas mencoba menolongnya. Dia tidak sendiri, teman-teman yang lain juga turut membantu. Salah satunya adalah Bu Pip, gadis yang juga pujaan hati Woody. Kedekatan mereka berdua begitu terlihat ketika mencoba membantu salah satu temannya. Hingga ada sebuah mobil yang tiba-tiba datang. Ternyata tujuan orang tersebut datang adalah untuk mengambil barang-barang yang mungkin sudah tidak terpakai, termasuk Bu Pip. Melihat hal itu, Woody mencoba membantunya. Tapi Bu Pip meyakinkan Woody kalau hidup harus terus berjalan, seperti anak kecil yang akan terus tumbuh dewasa dan para mainan yang akan terus berganti pemilik seiring berjalannya waktu. Woody dengan berat hati pun harus merelakan kepergian Bu Pip. Waktu terus berjalan, Andy terus bermain dengan para mainan bersama Woody sebagai mainan favoritnya. Hingga tak terasa, Andy sudah tumbuh besar dan mewariskan semua mainannya ke pemilik baru, seorang gadis lucu bernama Bonnie. Awalnya semua terasa indah, Bonnie sangat menyayangi para mainan, termasuk Woody. Namun sayang, dengan seiring berjalannya waktu, peran Woody mulai tergeser dan dilupakan, hingga berujung hanya sebagai penghias sudut lemari. Hari ini adalah hari pertama Bonnie masuk sekolah. Hari yang berat bagi para anak kecil, di mana dia harus beradaptasi dengan dunia baru. Ditambah Bonnie juga tidak diizinkan untuk membawa mainan ke sekolah. Woody dengan nasib yang terpinggirkan tidak membuatnya nggak acuh ke Bonnie. Dia begitu khawatir dan berinisiatif menyelinap ikut di dalam tas Bonnie. Kekhawatiran Woody benar terjadi. Bonnie sulit beradaptasi dan terlihat begitu murung. Oleh karena itu, Woody langsung membantunya dengan mengambil beberapa barang dari tempat sampah. Nah, dengan barang-barang tersebutlah Bonnie membuat sebuah mainan pertamanya yang bernama Forky. Mainan yang begitu dia banggakan juga mampu menemaninya dalam menjalani hari pertama sekolah jadi lebih mudah. Sesampainya di rumah, Woody langsung mengenalkan Forky kepada yang lain. Lucunya, Forky yang berasal dari barang tidak berguna selalu mengira kalau dirinya adalah sebuah sampah yang bikin dia ingin terus pergi ke tempat sampah. Woody yang sadar kalau sekarang keberadaan Forky sangatlah penting bagi Bonnie, terus memastikan dan mengeluarkan Forky dari tempat sampah agar terus berada di samping Bonnie. Hal itu terus dilakukan Woody, biarpun mereka sedang pergi berlibur. Sun come up in your smile. Don't you want? I can't let you throw yourself away. I can't let you throw yourself away. I can't let you. Hingga suatu malam, Woody yang lengah membuat Forky punya kesempatan untuk kabur dan lompat keluar jendela. Tanpa pikir panjang, Woody juga langsung pergi menyusul Forky. No.
Di sepanjang jalan, Woody terus meyakinkan Forky kalau dirinya adalah sebuah mainan yang sangat disayang Bonnie. Dia juga bercerita tentang kisahnya kalau Woody pernah menjadi mainan favorit Andy, pemilik Woody sebelumnya. Dan hal itu adalah hal terindah dalam kehidupan mainan, di mana para anak kecil akan merasa aman jika di dekat mainannya, layaknya Forky yang begitu nyaman di tempat sampah. Karena percakapan inilah Forky berubah pikiran dan ingin segera menemui Bonnie. Di perjalanan mereka, Woody tidak sengaja melihat sebuah lampu di sebuah toko barang antik. Lampu milik Bu Pip. Pujaan hatinya yang sudah lama tidak bertemu selama 9 tahun. Woody yang begitu rindu dengan Bu Pip langsung pergi masuk ke toko, mencoba peruntungannya untuk dapat berjumpa dengan permaisuri hatinya. Toko tersebut begitu sunyi dan lenggang. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Bu juga. Namun di sana Woody berjumpa dengan mainan bernama Gabby yang didampingi pengawalnya bernama Benson. Awalnya Gabby terlihat ramah. Dia juga menjanjikan Woody untuk mengantarnya menemui Bu Pip. Namun ketika Gabby menyadari kalau Woody memiliki kotak suara yang sama dengannya, ia langsung berambisi mengambil kotak suara Woody karena kotak suara miliknya yang rusak. Jam sudah menunjukkan saatnya toko buka. Para manusia juga sudah datang ke toko. Nah, pada saat Gabby lengah, Woody pun langsung memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri. Woody mampu meloloskan diri dengan memanfaatkan Hermione, cucu dari pemilik toko. Tapi sayangnya Forky harus tertinggal dan ditahan oleh Gabby. Di tempat Lightyear dan kawan-kawan, Bonnie sudah terbangun dan menyadari kalau Forky menghilang. Melihat hal itu, para mainan sangat panik dan membuat Lightyear memutuskan untuk pergi mencari Woody dan Forky juga. Lightyear yang selalu bermanuver dengan gayanya harus menabrak dan jatuh, yang berujung dia ditemukan oleh penjaga pasar malam dan dijadikan salah satu hadiah. Hermione yang lengah saat di taman langsung dimanfaatkan oleh Woody untuk melarikan diri. Tapi sekarang adalah saatnya anak-anak bermain di tempat itu. Woody pun bersembunyi tidak tahu arah. Sampai akhirnya hal tak terduga terjadi. Dia ditemukan oleh seorang anak yang sedang memainkan Bu Pip. Setelah ke tempat yang aman, Woody juga ditemui oleh para kambing dan Giggle. Setelah 9 tahun, akhirnya mereka bisa bertemu lagi. Kemudian banyak percakapan terjadi. Woody juga ngasih tahu kalau dia ingin pergi ke toko antik karena ada salah satu temannya yang tertinggal di sana. Lalu diketahuilah sebelum Bu Pip menjadi gadis petualang, ia pernah bertahun-tahun tinggal di toko tersebut dan mengakui kalau Gabby adalah mainan yang menyebalkan. Nah, tadinya Bu Pip enggan untuk membantu Woody. Tapi karena Woody menceritakan masa lalu Bu Pip yang begitu indah, dia pun akhirnya mau membantu Woody. Balik ke tempat Forky, Gabby yakin kalau Woody akan kembali untuk menjemput Forky. Setelah itu dia juga terlihat sangat terobsesi untuk bermain bersama dengan Hermione. Namun karena kekurangannya yang memiliki kotak suara rusak, membuat dia tidak percaya diri untuk bisa bermain bersamanya. Oleh sebab itulah dia berniat untuk merebut kotak suara milik Woody. Lightyear yang terjebak menjadi kenal dengan Ducky Bunny, karakter favorit aku di sini karena tingkahnya yang aneh. Ducky Bunny meledek Lightyear. Tapi karena itulah Lightyear bisa melarikan diri dari tempat hadiah tersebut. Lightyear langsung pergi mencari Woody, diikuti oleh mereka berdua, dan beruntungnya lagi Lightyear melihat Woody dan Boo yang pergi ke atap toko. Hingga mereka semua pun akhirnya bisa bertemu. Balik ke mobil. Keluarga Bonnie sudah berencana untuk pergi. Mendengar hal itu, Jessie langsung berinisiatif untuk menggembosi ban mobil untuk mengulur waktu. Lalu ibu Bonnie pun mengajak anaknya berkeliling. Woody dan teman-temannya sudah mampu menyelinap masuk. Kemudian Bu Pip langsung menyusun rencana dengan membagi mereka menjadi 2 tim. Woody dengan Bu Pip, sedangkan Lightyear dengan Ducky, Bunny, dan Giggle.
Nah, tiba-tiba Bonnie datang nih ke toko itu dan membuat Woody langsung pergi ke tempat Forky ditahan. Dan mau gak mau, Bu Pip pun mengikuti. Ternyata tindakan Woody mengacaukan rencana Bu Pip hingga membuat mereka berdua ketahuan oleh Benson. Lakir lagi mencari cara untuk mengambil kunci dari pemilik toko. Ducky Bunny pun menyarankan 3 cara yang sangat brilian. Pertama, Ducky Bunny akan langsung mengagetkan pemilik toko. Kedua, juga idenya tidak jauh berbeda. Dan terakhir, mereka akan ikut ke kediaman pemilik toko untuk menyergap sang nenek ketika tidur. Absurd banget parah idenya. Gaby yang sudah mengetahui kalau Woody kembali datang langsung membuat rencana untuk menjebak Woody. Kita kembali ke tempat Woody. Bu Pip menghampiri salah satu temannya yang bernama Kabum, seorang mainan yang banyak gaya. Bu Pip meminta bantuan Kabum untuk bisa menyelinap ke tempat Gaby. Awalnya Kabum menolak, tapi setelah diyakinkan, Kabum pun bersedia untuk membantu mereka. Tak lama, Lightyear juga datang ke tempat itu yang sudah sukses mengambil kunci dari pemilik toko dengan sulitnya. Mereka pun langsung memulai rencana dengan Kabum dan Woody yang akan meluncur ke lemari, disusul Bu Pip dan langsung menyelinap masuk. Bener aja, itu adalah sebuah jebakan dan membuat mereka semua terkepung. Beruntung Bu Pip mampu melawan dan bisa menyelamatkan diri. Tapi karena Forky yang terjatuh, membuat Woody harus bermanuver yang menyebabkan mereka semua terjatuh. Lalu dengan dibantu Kabum yang memancing kucing, mereka semua mampu menyelamatkan diri. Tapi lagi-lagi Forky tertinggal. Semua mainan terlihat berantakan. Tapi Woody yang egois masih memaksa teman-temannya untuk masuk lagi menyelamatkan Forky. Terjadi pertikaian di sana yang membuat Woody mengatakan hal-hal tidak enak. Hal itu pun membuat Woody ditinggal oleh teman-temannya. Woody dengan keras kepalanya kembali masuk dan berujung terpojok oleh Gaby. Nah, di sana Gaby mengatakan semuanya. Selama ia hidup, Gaby belum pernah sama sekali merasakan memiliki majikan karena kekurangannya. Dia begitu iri dengan mainan yang pernah merasakan disayang oleh para anak kecil, menenangkan para anak kecil yang sedang bersedih, menemani anak kecil tumbuh dewasa, menemani anak kecil bermain. Gaby sungguh ingin merasakan itu semua. Semua perlakuan jahatnya ke Woody hanya semata-mata untuk bisa merasakan apa yang pernah dirasakan Woody dengan Andy. Mendengar hal tersebut, Woody pun melunak dan mengizinkan Gaby untuk mengambil kotak suaranya. Dengan catatan, Forky akan dilepaskan. Di tempat lain, keluarga Bonnie sudah ingin pergi, harus terhalang lagi sebab tas Bonnie yang tertinggal di toko antik. Bu Pip yang sudah sadar kalau keputusannya salah juga memutuskan untuk kembali menjemput Woody. Pemindahan kotak suara berjalan dengan sukses. Gaby sangat berterima kasih ke Woody. Dilanjutkan, Woody dan Forky yang langsung pergi ke tas milik Bonnie. Tapi langkah mereka terhenti karena momen Gaby yang sudah berani menunjukkan dirinya ke Hermione. Namun sangat disayangkan, harapan yang tidak sesuai dengan realita. Ternyata Hermione sama sekali tidak tertarik dengan Gaby. Woody dan Forky sudah berhasil menyelinap ke tas Bonnie. Bonnie juga sudah mengambil tasnya. Namun Woody yang tidak tega dengan Gaby memutuskan kembali keluar menjemputnya dengan menitipkan pesan ke Forky kepada teman-temannya agar bertemu di komedi putar. Woody meyakinkan Gaby untuk tidak putus asa karena masih banyak anak-anak di luar sana. Layaknya hidup, jangan pernah berputus asa karena masih banyak kesempatan yang akan datang asal kita tidak berhenti untuk mencoba. Bu Pip juga sudah ada di situ. Mereka pun langsung pergi ke komedi putar. Langkah mereka sempat berhenti dengan Gaby yang melihat anak kecil tersesat. Dia pun akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri menghampiri anak tersebut. Syukurnya anak itu terlihat begitu akan menyayangi Gaby. Keinginan yang sudah lama akhirnya terwujud.
Di tempat lain, Lightyear mendapat ide untuk memanipulasi mobil keluarga Bonnie. Turn right! Slow down. I can't! Kidding me? Yap, akhirnya mereka semua kembali bertemu. Kemudian Woody mengucap salam perpisahan kepada Bu Pip. Lightyear menyadari ada keraguan di mata Woody. Ia pun mencoba meyakinkannya kalau kita harus mengikuti suara hati, menjadi apa yang kita mau dan memilih jalan yang kita mau. Yah, menjadi diri sendiri adalah sebuah rasa syukur yang begitu indah. Kemudian Woody akhirnya kembali ke pelukan Bu Pip dan harus berani untuk meninggalkan para mainan lainnya. Menjadi tak bertuan layaknya Bu dan menjadi merdeka atas diri sendiri. Lalu film pun selesai. To infinity and beyond. Nah, di scene after credit, Ducky Bunny masih menjadi boneka dengan imajinasi liar nih. Or we can get more toys to kids. Yeah, let's do that. Bonnie juga membuat salah satu mainan sejenis Forky yang sepertinya Forky jatuh cinta pada pandangan pertama. Gimana? Gak kerasa kita udah selesai aja nih bahas Toy Story-nya. Coba dong komen-komen tentang film ini. Menurut kami ini adalah film yang patut untuk kalian tonton langsung karena banyak banget yang bisa dipelajarin, seperti hidup yang harus terus berjalan dan memaksa kita terus beradaptasi, juga menjadi orang yang sangat menghargai momen, seperti Woody yang dulu menjadi favorit dan berakhir di sudut lemari. Nah, Movie Rastis memberi skor 8,5 dari 10 jengkol nih, yang artinya bau tenan. Menurut kamu gimana? Coba deh kasih tahu kita mau ngasih skor berapa. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!